Dengan saya, Bruder Theo. Apa kabar? Semoga Anda sehat dan baik-baik saja. Saudari dan saudara sekalian, kali ini saya ingin berbagi inspirasi yang berkaitan dengan penerimaan dan keramah tamahan. Senyuman dan penerimaan dengan penuh keramah tamahan itu menciptakan suatu sukacita yang luar biasa. Nah, saudara dan saudari sekalian, kita semua tentu saja mengalami dan merasakan sukacita yang luar biasa kalau kita merasa dan mengalami diterima dan mendapatkan sapaan penuh keramahan dari orang-orang di sekitar kita. Bahkan dengan orang yang belum kita kenal pun, kalau kita mendapatkan penerimaan penuh ketulusan dan juga sapaan penuh keramahan, kita tentu saja akan mengalami kebahagiaan dan sukacita yang luar biasa. Nah, betapa hebatnya pengaruh dari orang yang merasa dan mengalami diterima dan disapa dengan penuh keramah tamahan. Kita tentu pernah mengalami dan seringkali mengalami, kalau kita diterima, kalau kita disapa dengan penuh keramahan, kalau kita dilibatkan dalam suatu kelompok tertentu, kita merasa punya arti, kita bahagia, dan kita mengalami sukacita yang luar biasa. Maka penerimaan dan dianggap dan dilibatkan itu merupakan kebutuhan setiap orang, setiap pribadi. Dan kita juga perlu belajar terus-menerus untuk menerima orang lain, untuk menyapa orang lain dengan penuh keramah tamahan, dan mencoba melibatkan orang lain di dalam kelompok kita atau di dalam satu komunitas tertentu, sehingga masing-masing merasa berarti, merasa bermakna, dan kemudian mengalami kebahagiaan, mengalami sukacita yang luar biasa. Dan sebaliknya tentu saja orang akan merasa sedih, merasa tidak berarti kalau dia mengalami penolakan, kalau dia mengalami tidak diterima, kalau tidak mendapatkan sapaan penuh keramahan dari orang-orang di sekitarnya. Betapa sedihnya, betapa kita merasa tidak punya arti ketika kita tidak dilibatkan dalam suatu kelompok, ketika kita tidak mendapatkan sapaan penuh keramahan. Misalnya ketika Anda bertamu atau berkunjung di salah satu kantor atau institusi tertentu, kita duduk di ruang tamu, orang berlalu lalang, seolah-olah tidak memberi perhatian pada kita atau kita tidak punya arti apapun, tentu kita merasa tidak diterima, kita merasa ditolak, kita tidak merasakan penerimaan karena pengalaman tersebut. Nah, oleh karena itu, saudara dan saudari sekalian, kita hendaknya belajar untuk memberikan sapaan penuh keramahan, untuk menerima orang lain, ya, agar mereka merasa diterima, agar mereka merasa berarti di dalam kehadirannya, di tengah-tengah kita, di lingkungan kita. Yang perlu kita perhatikan juga dalam hal penerimaan dan juga sapaan ini adalah bahwa setiap orang itu ingin diakui keberadaannya, setiap orang ingin dilibatkan dalam suatu kelompok, setiap orang ingin diterima. Kalau kita ditolak, sekali lagi, kalau kita tidak diterima, kalau kita tidak disapa dengan penuh keramahan, kalau kita tidak diakui, kalau kita tidak dilibatkan dalam suatu kelompok, itu siapapun akan mengalami dan merasakan kesedihan dan mengalami ketidakberartian. Dan ini akan mengganggu perkembangan dan pertumbuhannya sebagai seorang pribadi. Jangan pernah kita menyingkirkan orang, jangan pernah kita membuat orang tidak punya arti. Karena bagaimanapun juga setiap orang itu
memiliki kontribusinya tertentu. Tentu ada yang besar, ada yang kecil, keberhasilannya ada yang besar, ada yang kecil dan seterusnya, tapi pasti punya arti dalam sebuah kelompok, dalam suatu institusi atau dalam komunitas. Dan yang perlu kita perhatikan juga, kita dapat merefleksikan mengenai penerimaan dan keramataman ini ya, dengan orang-orang di sekitar kita, atau mungkin di kantor, atau di lembaga, atau di organisasi kita, ya, atau di lingkungan hidup kita, ya, tempat tinggal kita, ya, pada orang-orang tertentu. Ya. Dengan siapa saya sering berkomunikasi atau berelasi? Dengan siapa saya jarang sekali berkomunikasi dan berelasi? Dengan siapa saya hanya sedang-sedang saja, cukup komunikasi saya, ya, tidak lebih, tidak kurang. Nah, mengapa demikian? Mengapa ada yang sering berkomunikasi dan berrelasi dengan saya? Mengapa ada yang sangat jarang, atau mungkin bahkan ada orang di sekitar kita atau dalam kantor kita yang tidak pernah kita sapa? Nah, ini mengapa? Nah, refleksi ini akan menolong kita untuk sejauh mana kita menerima orang lain, sejauh mana kita bersikap ramah, menyapa orang lain. Ya. Ingat, sapaan dan keramah tamahan, penerimaan kita itu mengakibatkan sukacita yang sangat besar. Ya, menciptakan kebahagiaan, dan itu akan menimbulkan orang bersikap antusias untuk hidup, untuk mengerjakan sesuatu. Kalau kita sebagai pemimpin dalam suatu kelompok atau dalam satu kantor, ya betapa pentingnya kita sebagai pemimpin setiap hari, setiap saat, kapan saja, di mana saja, itu memberikan sapaan-sapaan, ya, dan penerimaan dengan tulus. Karena sapaan dan penerimaan itu juga merupakan wujud penghargaan kita kepada orang lain, dan itu menyebabkan orang lain penuh semangat karena merasa dilibatkan, merasa diterima. Yang terakhir yang perlu saya sampaikan adalah bahwa kesan pertama, ya, berkaitan dengan penerimaan dan juga sapaan ini, kesan pertama itu tidak dapat diulang, dan itu menentukan. Ya. Nggak ada yang kedua kalinya. Nah, oleh karena itu kita mesti berusaha belajar untuk memberikan kesan pertama yang positif, tanpa harus munafik, tanpa harus dibuat-buat, ya, agar apa? Agar orang lain itu memiliki kesan positif pada kita, ya, dan lalu kemudian akan mendukung kita, akan menerima kita, ya, secara positif juga, dan kemudian akan memberikan sapaan-sapaan penghargaan. Nah, sekali lagi jangan abaikan kesan pertama, karena kesan pertama itu tidak dapat dihapus dan tidak dapat diulang. Ya, oleh karena itu, ini juga penting dalam proses penerimaan dan sapaan yang penuh keramahan, yaitu mencoba untuk memberikan kesan pertama yang positif, yang baik, ya, sehingga memudahkan orang untuk menerima, memudahkan orang untuk menyapa dan menghargai kita. Ya, sekali lagi, kesan pertama tidak bisa diulang. Oleh karena itu, kita perlu membuat atau menciptakan kesan pertama yang positif, tapi jangan sekedar basa-basi, jangan munafik, tetapi yang tulus. Dan saudara dan saudari sekalian, penerimaan sapaan itu diperlukan setiap orang, diperlukan setiap saat, dan kapan saja. Maka kita perlu belajar untuk menyapa orang lain, lebih dulu menyapa orang lain dengan penuh keramahan, ya, itu sebagai tanda penghargaan kita, dan juga belajar menerima orang lain, agar kita pun juga mendapatkan sapaan dan juga diterima dengan baik oleh orang lain, dan kita saling melibatkan satu dengan yang lainnya. Demikian inspirasi kali ini. Terima kasih, selamat mencoba. Anda pasti bisa.